Lavinia Farmaltisanis dengan NIM 142251200. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah upaya organisasi untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan tenaga kerja agar digunakan secara optimal. MSDM mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam organisasi dimulai dari perekrutan, pemeliharaan, hingga pengembangan karyawan. Kemudian, 3 fase utama MSDM. Yang pertama, perekrutan, yaitu fokus pada mendapatkan tenaga kerja baru. Aktivitasnya meliputi perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan onboarding. Yang kedua, ada pemeliharaan, bertujuan menjaga kepuasan dan loyalitas karyawan melalui hubungan kerja yang baik, sistem kompensasi yang adil, dan pemberian manfaat untuk kesejahteraan. Yang ketiga, ada pengembangan, berfokus pada peningkatan kemampuan dan potensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja. Nah, dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama antara manajer ini dan spesialis HR. Manajer ini berperan dalam proses perekrutan, promosi, serta penilaian kinerja, sedangkan staf HR bertanggung jawab atas program pelatihan, kompensasi, dan sistem HR lainnya. Pada perusahaan besar seperti Disney, fungsi HR sangat spesialis dan terbagi ke berbagai bidang. Secara keseluruhan, MSDM memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Maina Lestari dengan NIM 142251244. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia adalah pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan di masa depan. Dimulai dari rencana strategis perusahaan dan dilanjutkan dengan memprediksi kebutuhan tenaga kerja, menilai ketersediaan tenaga kerja, dan menyusun langkah-langkah untuk menyesuaikan di antara keduanya. Yang pertama adalah memprediksi kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi kebutuhan ini itu diperkirakan berdasarkan informasi seperti yang pertama adalah rencana strategis perusahaan, yaitu ekspansi, produk baru, dan pengurangan lini produk. Kemudian ada data historis seperti tenaga kerja, perkembangan teknologi, tren industri, dan kondisi ekonomi. Nah, sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan software analisis untuk menganalisis demografi, kinerja, pelatihan, dan mobilitas karyawan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Nah, nantinya hasil dari analisis ini akan membantu manajer dalam mengembangkan strategi rekrutmen dan seleksi yang hemat biaya, juga mengenali ancaman dan peluang sumber daya manusia di masa depan. Nah, informasi dari prediksi ini membantu HR dalam menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kualifikasi yang diperlukan. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, misalnya dengan memproyeksikan jumlah tenaga kerja berdasarkan proporsi penjualan. Misalnya, dalam 2 tahun ke depan diperkirakan penjualan naik 30%, maka kebutuhan tenaga kerja juga bisa diperkirakan naik 30%. Namun metode ini tidak begitu akurat, sehingga perusahaan besar sering memakai program komputer untuk prediksi yang lebih akurat. Yang kedua adalah memprediksi ketersediaan sumber daya manusia. Nah, tahap ini adalah menilai tenaga kerja yang sudah ada dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 100 insinyur dan memprediksi dalam 5 tahun ke depan mereka akan butuh 200 insinyur. Namun beberapa insinyur lama akan keluar atau dipromosikan. Nah, jadi ketersediaannya mungkin hanya 87 orang, yang artinya perusahaan harus merekrut 113 insinyur yang baru. Selain itu, HR juga perlu memperhatikan karyawan yang ada sekarang untuk melihat siapa yang bisa dilatih atau retrain agar bisa mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, untuk membantu proses ini ada 2 teknik utama. Yang pertama adalah replacement chart, yaitu daftar posisi penting dan kandidat penggantinya dalam perusahaan. Yang kedua adalah skills inventory, yaitu data keterampilan dan pengalaman yang digunakan untuk mencari kandidat internal yang sesuai dengan kebutuhan proyek atau posisi yang baru. Terakhir adalah menyesuaikan kebutuhan dengan ketersediaan. Nah, setelah memprediksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, HR harus mengambil tindakan, yaitu jika permintaan lebih besar daripada ketersediaan, maka perlu dilakukan rekrutmen atau pelatihan ulang karyawan yang ada. Nah, waktu rekrutmen ini tergantung pada jenis posisi yang akan diisi. Contohnya adalah, jika perusahaan akan membuka pabrik yang baru 5 tahun lagi, maka perekrutan untuk posisi manajer bisa dimulai lebih awal karena posisi ini lebih penting. Sedangkan untuk karyawan, bisa dilakukan menjelang pembukaan. Kemudian, jika jumlah tenaga kerja yang ada melebihi kebutuhan, maka perusahaan perlu right sizing atau mengurangi ukuran tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar operasi bisa tetap efisien. Namun, jika kelebihan bersifat sementara, maka perusahaan ini bisa menggunakan kerja kontrak sementara atau temp workers. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arjuna Pramudia Bagamusti, NIM saya 1422511199. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Workplace Diversity atau kita disebut dengan keberagaman di tempat kerja. Workplace Diversity itu apa sih? Adanya perbedaan di antara karyawan baik dari segi usia, gender, ras, etnis, budaya, dan kemampuan. Dalam dunia kerja modern ini, keberagaman ini menjadi hal yang sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, terbuka, kreatif, dan kompetitif tentunya. Perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang dapat memanfaatkan bakat dengan lebih baik karena mereka mampu merekrut dan mempertahankan talenta terbaik mereka. Selain itu, keberagaman juga membantu perusahaan memahami pasar secara lebih luas karena setiap karyawan membawa pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda. Selain
Tim yang beragam juga terbukti lebih inovatif dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif. Namun, keberagaman juga memiliki tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya, perbedaan budaya dapat menimbulkan salah paham dalam komunikasi dan membutuhkan pelatihan manajerial yang lebih baik agar setiap individu karyawan dapat bekerja sama dengan efektif. Oleh karena itu, banyak perusahaan kini menerapkan program pelatihan keberagaman dan membangun budaya kerja yang inklusif dan saling menghargai satu sama lain. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip ini adalah Apple. Melalui program Racial Equity and Justice Initiative, Apple menginvestasikan sebesar $100 juta untuk memperluas kesempatan bagi komunitas kulit berwarna hitam atau putih, serta mendirikan pusat pembelajaran seperti Profile Center in Atlanta. Langkah ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya soal nilai moral, tetapi juga strategi bisnis yang mendorong inovatif dan keadilan sosial. Workplace diversity kunci bagi perusahaan modern untuk bertahan dan berkembang. Dengan menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan inklusif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan citra positif di mata masyarakat. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanun Azharah Mustafiana dengan NIM 142251227. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Sebelum seorang manajer merekrut karyawan baru, mereka harus memahami dulu pekerjaan yang akan dilakukan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mempelajari suatu posisi dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Hasil dari analisis pekerjaan biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu job description dan job specification. Job description berisi tentang apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan itu, seperti tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Sedangkan job specification berisi kualifikasi orang yang cocok untuk pekerjaan tersebut, seperti kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan kepribadian. Analisis pekerjaan penting karena bisa membantu perusahaan dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, dan menentukan gaji yang adil. Jadi kesimpulannya, job analysis membantu perusahaan menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan nomor induk 142251224. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pilar utama sumber daya manusia untuk kesuksesan bisnis. Terdiri dari perekrutan, seleksi, dan orientasi. Pilar pertama ada perekrutan. Tujuannya menarik pelamar yang memenuhi syarat. Sumbernya ada 2, yaitu internal, isinya promosi yang sangat memotivasi karyawan, dan eksternal, dari luar, yang membawa perspektif baru dan inovatif. Perekrutan modern wajib menggunakan platform online untuk menarik talenta terbaik. Pilar kedua ada seleksi. Ini adalah proses memilih kandidat yang paling sesuai dengan pekerjaan dan budaya perusahaan. Alat-alat seleksi meliputi lamaran kerja dan wawancara. Penting juga untuk menggunakan pratinjau pekerjaan realistis atau RJP. Ini adalah presentasi jujur tentang tantangan dan keuntungan kerja yang efektif menyaring kandidat yang tidak serius sejak awal dan mengurangi turnover. Jangan lupakan pengecekan referensi. Pilar terakhir ada orientasi atau onboarding. Ini adalah integrasi karyawan baru. Fokus utamanya bukan hanya memberikan ID card, tapi mengaklimasi mereka dengan budaya perusahaan. Orientasi yang sukses memastikan karyawan merasa diterima, memahami nilai organisasi, dan cepat menjadi produktif. Dengan menguasai perekrutan, seleksi, dan orientasi, perusahaan meletakkan fondasi tim yang kuat dan loyal. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jelita Amin Purnomo dengan NIM 142251233. Selanjutnya kita akan membahas terkait kompensasi dan juga manfaat. Sebelumnya, kita akan membahas terkait sistem penghargaan karyawan yang efektif harus mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu memungkinkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, memberikan kompensasi yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, harus mengakui bahwa orang yang berbeda pasti memiliki kepentingan yang berbeda juga. Dan yang keempat, harus didesain sedemikian rupa sehingga strukturnya dapat disesuaikan untuk variabel yang lebih banyak. Selanjutnya terkait keputusan kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan bagian penting dari timbal balik yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan mereka. Di sini 3 keputusan utama yang dihadapi manajer dalam merancang sistem kompensasi itu yang pertama terdapat tingkat upah, struktur upah, dan juga upah individual. Yang pertama yaitu tingkat upah atau wage level. Di sini manajer harus memutuskan apakah akan membayar sebanding, di bawah, atau di atas rata-rata industri untuk karyawannya. Yang kedua yaitu struktur upah. Di sini manajer menentukan tingkat gaji relatif untuk pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Penentuannya itu didasarkan pada evaluasi pekerjaan yaitu proses penentuan nilai relatif dari berbagai pekerjaan di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu upah individual. Di sini manajer harus menentukan pembayaran spesifik yang diterima karyawan individual yang dipengaruhi oleh senioritas, pengalaman, kualifikasi, dan juga ekspektasi kinerja. Selanjutnya terkait nilai yang sebanding. Nilai yang sebanding sendiri adalah konsep yang mencari kompensasi yang setara untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang setara.
Hal ini menjadi upaya dari contoh kasus yang dimana pekerja wanita sering dibayar lebih rendah daripada pekerja pria. Oleh karena itu, studi menunjukkan bahwa disparitas upah masih ada karena wanita cenderung mendominasi pekerjaan yang bergaji rendah, dan juga wanita mungkin jarang meminta kenaikan gaji atau lebih cenderung bekerja paruh waktu atau jam kerja yang lebih sedikit daripada pria. Selanjutnya terkait jenis-jenis kompensasi. Kompensasi sendiri yaitu dapat berbentuk yang pertama upah per jam. Upah per jam adalah sejumlah uang tertentu per jam kerja yang dibayarkan untuk setiap jam kerja. Biasanya ini untuk karyawan yang lembur. Lalu yang kedua, gaji mingguan atau bulanan. Gaji mingguan atau bulanan sendiri adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan pada periode kalender yang terlepas dari jumlah jam kerja. Lalu yang ketiga yaitu komisi. Komisi adalah persentase dari penjualan yang merupakan gaji bagi perwakilan karyawan. Lalu yang keempat, pembayaran insentif. Pembayaran insentif ini pembayaran di samping upah, gaji, atau komisi yang bertujuan untuk memotivasi kinerja yang luar biasa. Ini termasuk bonus atau pembagian keuntungan dan juga gain sharing. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembayaran sekaligus. Pembayaran sekaligus merupakan kenaikan gaji tahunan yang diberikan secara sekaligus. Lalu yang terakhir yaitu tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan sendiri adalah imbalan sebagai tambahan kompensasi reguler yang disediakan secara tidak langsung kepada karyawan. Rata-rata biaya ini biasanya sekitar 30% dari total kompensasi karyawan. Untuk jenis-jenis manfaat yang diterima oleh karyawan yaitu dapat berupa cuti yang tidak bekerja, seperti liburan ataupun sakit. Selanjutnya ada asuransi dari asuransi kesehatan, jiwa, gigi, ataupun penglihatan. Selanjutnya ada program pensiun dan tabungan kompensasi pekerja, asuransi pengangguran, jaminan sosial, rencana penggantian biaya kuliah, layanan penitipan anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat atau tunjangan wajib yang ditetapkan oleh hukum seperti kompensasi pekerja, asuransi pengangguran, dan kontribusi jaminan sosial. Dan yang terakhir yaitu profit sharing atau pembagian keuntungan yang merupakan distribusi persentase keuntungan perusahaan di antara karyawannya. Selanjutnya yaitu flexible benefit plans yang memungkinkan karyawan untuk menerima sejumlah manfaat yang telah ditentukan untuk dibelanjakan pada paket manfaat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya seperti asuransi kesehatan, gigi, jiwa, ataupun cuti berbayar, dan juga tunjangan pensiun. Manfaat ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang ramah karyawan dan membantu menarik serta mempertahankan karyawan yang berkualitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Amzal Hidayat, NIM saya 142251219. Berikut ringkasan singkat dan tujuan dan teknik pelatihan serta pengembangan karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan: yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, membantu karyawan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi. Yang keenam, mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja. Teknik pelatihan karyawan: yang pertama, on the job training, belajar sambil bekerja. Yang kedua, off the job training, pelatihan di luar tempat kerja. Yang ketiga, festival training, pelatihan di tempat khusus. Yang keempat, demonstration and example, pelatihan memperagakan cara kerja. Yang kelima, e-learning, pelatihan melalui media online. Teknik pengembangan karyawan, development. Yang pertama, coaching dan mentoring, bimbingan dari atasan atau senior. Yang kedua, job rotation, rotasi jabatan untuk memperluas pengalaman. Yang ketiga, job enrichment, menambah tanggung jawab atau variasi tugas. Yang keempat, program pendidikan lanjutan, kuliah atau sertifikasi untuk karir jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldo Jovandi Samuel Siboya dengan NIM 142251195. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja atau performance appraisal, di mana pada dasarnya adalah sebuah proses yang biasa digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan dalam bekerja. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode skala grafis, yang di mana sederhananya tuh manajer menggunakan formulir dengan skala. Katakanlah skala 1 sampai 5 untuk menilai berbagai faktor seperti kualitas kerja, kuantitas, ataupun sikap karyawan. Yang kedua ada pada metode ranking. Yang berbeda dengan yang pertama, metode ranking ini untuk menentukan siapa yang performanya paling baik dan siapa yang paling bawah, atau menggunakan teknik distribusi paksa, di mana manajer harus menempatkan sekian persen karyawan di kategori atas, tengah, dan bawah. Nah, setelah penilaian selesai, bagian yang paling krusial itu ada pada feedbacknya. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada tell and sell, yang dimana atasan menyampaikan evaluasi dan berusaha meyakinkan karyawan untuk menerimanya begitu. Metode ini tuh biasa menimbulkan sikap defensif karena karyawan itu tidak dilibatkan. Yang kedua ada tell and listen, yang dimana atasan menyampaikan evaluasinya lalu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merespon atau memberikan penilaian diri begitu. Nah, yang ketiga ada problem solving, yang dimana karyawan mengevaluasi diri mereka sendiri dan menentukan tujuannya. Atasan bertindak tuh sebagai rekan, bukan hakim. Nah, metode ini dianggap paling efektif dalam membangun komitmen karyawan begitu. Perkenalkan, saya Ivana Mutiara Felicia, nomor induk mahasiswa 142251232. Di sini saya akan menjelaskan sebuah mengenai apa itu motivasi. Jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang membuatnya mau bertindak dan berusaha mencapai tujuan. Motivasi memberi energi, arah, dan ketekunan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, atlet yang rajin berlatih berarti termotivasi tinggi, sedangkan siswa yang malas belajar berarti tidak termotivasi.
Setiap orang punya sumber motivasi berbeda, tergantung pada kebutuhannya. Dalam pekerjaan, motivasi berhubungan dengan semangat kerja. Semangat tinggi membuat karyawan lebih rajin, loyal, dan puas. Sebaliknya, semangat rendah bisa menyebabkan kinerja buruk dan banyak yang keluar. Jadi, perusahaan perlu memahami apa yang memotivasi karyawannya agar mereka tetap semangat dan produktif. Perkenalkan, saya Zaki Asnini dengan NIM 142251213. Di sini saya akan membahas tentang pandangan kontemporer tentang motivasi. Pandangan kontemporer tentang motivasi berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa motivasi seseorang dapat berkembang dan bertahan dalam bekerja. Berbeda dengan teori-teori klasik seperti hierarki kebutuhan Maslow dan teori motivasi Heisenberg yang berfokus pada apa yang memotivasi seseorang. Pandangan modern ini lebih menekankan pada proses dan dinamika motivasi itu sendiri. Adapun 3 teori utama yang mewakili pendekatan ini, yaitu yang pertama, teori keadilan, kedua, teori ekspektasi, dan ketiga, teori penetapan tujuan. Yang pertama, teori keadilan. Teori keadilan ini berasumsi bahwa individu termotivasi untuk memperoleh perlakuan yang adil di tempat kerjanya. Setiap karyawan akan membandingkan antara kontribusi yang telah mereka berikan seperti waktu, keterampilan, dan usaha dengan hasil yang mereka dapatkan seperti gaji, tunjangan, dan penghargaan. Kemudian mereka akan menilai apakah perbandingan tersebut adil jika dibandingkan dengan orang lain. Jika mereka merasa diperlakukan secara adil, mereka akan menetapkan motivasi yang lebih tinggi. Namun, jika mereka merasa dirugikan, karyawan tersebut akan menurunkan kinerjanya, meminta imbalan lebih, atau bahkan meninggalkan pekerjaannya. Maka dari itu, manajer perlu memastikan sistem penghargaan dan pembagian hasil gaji secara adil dan transparan. Yang kedua, teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, seberapa besar keinginan mereka terhadap suatu hasil, dan yang kedua, seberapa yakin mereka mencapainya. Dalam artian, seseorang akan termotivasi dalam bekerja keras jika mereka menghasilkan hasil tertentu dan percaya bahwa usahanya akan membawakan hasil tersebut. Misalnya, karyawan yang yakin dapat mencapai promosi akan lebih semangat bekerjanya dibandingkan karyawan yang tidak yakin akan mencapai target promosi tersebut. Teori ini juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai dan harapan yang berbeda terhadap hasil kerjanya, sehingga penting bagi manajer untuk memahami kebutuhan dan motivasi masing-masing karyawan. Nah, yang ketiga, teori penetapan tujuan. Di teori penetapan tujuan, mereka menekankan bahwa karyawan akan lebih termotivasi jika mereka memiliki tujuan yang spesifik, menantang namun tetap realistis, dan disepakati bersama dengan manajer. Tujuan yang jelas akan membantu karyawan memahami arah kerja dan memacu hasil yang terbaik. Selain itu, adanya imbalan yang langsung terkait dengan pencapaian tujuan akan semakin meningkatkan semangat kerja. Misal, penambahan hari libur atau tambahan bonus ketika proyek selesai lebih cepat dapat menjadi bentuk penghargaan yang efektif. Secara keseluruhan, ketiga teori ini menunjukkan bahwa motivasi bukan bersifat statis, melainkan berubah sesuai dengan persepsi keadilan, harapan individu terhadap hasil, serta kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Dengan memahami dan menerapkan ketiga pendekatan ini, manajer akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, terarah, dan mampu meningkatkan kerja karyawan serta kepuasan karyawan.